Langsung ke tips nih. Saya penasaran gitu. Tadi kan dengar cerita tentang Mang Amsi gajinya 800.000 sekian tahun yang lalu. Mm-mm. Sementara beli apa itu saham 25 juta ya Mang ya waktu itu ya. Betul, betul, Targetnya ya. 25 juta, reksadana 1 juta. Gimana tadi pokoknya eh, Ke sana 250.000 waktu itu. nah, eh, Mm-mm. lalu gimana tips dan triknya, Mang, untuk dengan gaji segitu pada waktu itu, eh, yang kemudian kan Mawang tadi cerita kalau pinjam uang, supaya nggak pinjam nih gitu, supaya nggak Mm-mm. pinjam, triknya gimana sih? Apakah berarti kita nyimpen dulu, baru nanti ikut, padahal kan nanti uang yang disimpan kena inflasi, gimana dong jadinya? Betul. Nggak kaya-kaya. Iya. Kalau sekarang sebenarnya nggak ada alasan, Kak. Kenapa? Karena Oh, oke. banyak sekuritas yang memulainya 0 rupiah. Jadi banyak perusahaan perusahaan broker yang Ya. membuka inisial deposit atau deposit pertamanya bisa 0 rupiah. Ada yang 100.000, ada yang 500.000. Jadi sangat terjangkau. Kalau sekarang sebenarnya nggak ada alasan orang nggak bisa investasi saham. Untuk transaksi saham ada yang Betul. 500.000. Ada yang 0 rupiah, Pak. Kalau Jadi 0 misalnya rupiah itu teman-teman, teknisnya gimana ya? jadi teman-teman daftar dulu aja, deposit belakangan. Minimal misalnya Oh, setor 100.000, minimal setor saya emang isi rata-rata 100.000. Artinya ketika teman-teman cuma pingin punya akun saham, itu cukup daftar doang. oh. Kalau Tapi kalau nggak dulu kan transaksi ya? harus pakai uang. Belum Gimana? transaksi kan? Belum transaksi. Nah, Oke. bagi saya, teman-teman ketika sudah mulai jadi investor saham, yang dilakukan tuh bukan harus beli saham sekian, bukan. Cobain STMJ dulu. Apa tuh? Bukan bukan sholat terus maksiat jalan, bukan. STMJ-nya itu, mohon maaf saya sambil candaan ya, biar nggak ngantuk kan malam-malam. STMJ itu setor orangnya Hmm. gimana sih gitu. Itu hal yang ya saya aja yang ya belum lama sih ya, baru belasan tahun di pasar modal. Itu kadang salah input juga, Kak, gitu. Salah Oh, input, misalnya salah mau transfer 1 juta malah 10 juta gitu kan, udah masuk uangnya kan jadi susah ditarik lagi. Jadi belajar setor. oke. STMJ itu belajar setor, belajar tarik uang, jadi deposit, withdraw gitu ya, setor tarik, membeli saham itu gimana? Tanyalah siapa teman-teman gitu atau termasuk Mas Anton tanya. Kadang juga salah buy, maksudnya 2 lot jadi 20 lot kan uangnya juga jadi gede. Kemudian terakhir ada lagi J-nya jual, cara jualnya gimana? Jadi STMJ, setor tarik, meli jual kalau kata Sunda ya. Setor tarik, membeli jual gitu. Jadi kalau habiskan uang 100.000 itu buat belajar STMJ, stornya Oh, gimana, tariknya gimana, membelinya gimana, jualnya gimana. Kalaupun hilang kan nggak masalah, cuma 100.000 lah, uang belajar. Nah kalau sudah terlatih dengan hal-hal yang basic itu, belajar fundamental saham apa yang saya simpan 10 tahun ke depan, kira-kira ini masih perusahaannya masih eksis, produknya masih dipakai gitu kan, pertumbuhan labanya bagus, itu kan fundamental. Kalau yang teknikal ini kayaknya lagi mantul nih dari harga terendahnya sekarang lagi naik lagi. Nah, kita beli dari bawah. Itu. Jadi yang terpenting adalah hal-hal basic. Kemudian juga mulai. Jadi kalau saya istilahnya mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Itu kayaknya nasihat Agim kalau nggak salah ya. Tapi itu bisa berlaku di saham gitu ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang gitu. Jangan tunda lagi. Nah, kalau misalnya di saham tadi STMJ dulu. Belajar store-nya gimana, belajar tarik uang gimana, belajar membeli gimana, belajar jual bagaimana. Itu hal basic yang harus dilakukan oleh investor pemula ya, sebelum akhirnya nanti terbiasa. Kalau masalah oh, modal justru sekarang itu udah nggak ada alasan teman-teman nggak melek investasi, udah nggak ada alasan teman-teman nggak buka akun saham atau reksadana. Karena reksadana bisa dimulai dengan 10.000, saham bisa dimulai bahkan dengan tanpa deposit. Kalau saya dulu emang harus ngumpulin dulu deposit ya karena susah. Bayangin Kak, kalau saya punya gaji 800.000 dan saya sisihkan aja buat nabung saham katakanlah 200.000, buat deposit aja kan butuh berapa puluh tahun ya, karena minimal 25 juta, berarti 5 kali 25 butuh 125 tahun. Saya mungkin nggak bisa hidupnya kapan. Makanya saya pinjam waktu itu. Bayangin, saya nyisihin 200.000 nih buat bisa nabung saham waktu itu. Tapi minimal harus 25 juta store. Berarti kan 1 juta tuh 5 tahun. 5 bulan maksud saya, 5 bulan. ya 5 bulan. 5 bulan kali 25, 125 bulan dibagi Ya, 12.
10 tahun lebih, 10 tahun 5 bulan baru terkumpul modal. Iya, Sekarang iya. nggak ada alasan. Sekarang nggak ada. Jadi teman-teman sekarang sudah dimudahkan. Yang belum dimudahkan mungkin pemahamannya. Iya, Kalau dulu iya. saya pemahaman saya dimudahkan, uangnya nggak mudah. Jadi ya resistensinya lebih tinggi dulu dibanding sekarang. Semacam Nah, ujian orang beda-beda tuh ya kalau kayak begitu ya. betul. Nah, sekarang yang kenapa saya tadi harus belajar ya, harus belajar dari awal. Kenapa? Karena di rimba bursa itu banyak di sungai atau di aliran atau di lautan bursa itu banyak piranha dan hiunya gitu. Jadi teman-teman Hmm. harus siap dengan itu. Gimana tuh maksudnya, Mang? Ya kan Maksudnya banyak yang pikiran. misalnya ada yang nawarin stock pick apa misalnya ini saham yang bagus nih, silakan Ya, gabung di grup betul, betul, rekomendasi betul. saya, cukup dengan 1 juta per bulan. Kan Iya, seperti itu. iya, iya. Saya baca banyak di Instagram tuh, uh, Banyak. yang postingan kan ceritanya lagi belajar gitu ya. Terus follow Mm-mm. beberapa akun, terus ada gitu yang dibilang, ayo beli ini gitu. Nah, Betul. kalau tadi ngomongin tentang goror, berarti kalau kita cuma sekedar ikut itu termasuk goror berarti ya, Mang ya? Bisa disebutkan seperti itu. Karena kita nggak tahu Dan apa-apa. nggak tahu apa-apa, benar. Goror itu kan seperti itu, yang penting ikut aja gitu. Makanya saya menghindari goror itu ya dengan cara minimal. Kalau TLKM ya itu Telkom, UNPR itu Unilever. Gitu. Minimal tahu namanya aja dulu itu udah gorornya berkurang. Terus Unilever itu produksinya adalah kosmetika, kemudian perawatan rumah tangga. Itu udah berkurang lagi gorornya. Jadi terus semakin kita mengetahui sesuatu, semakin goror itu semacam spekulasi dan tidak tahu tentang sesuatu gitu. Nah kalau berarti kita tahu, itu udah berkurang. Analisis lagi fundamental, analisis lagi teknikal, pakai money management itu udah lebih komplit lagi, udah hilang lagi mungkin dan gorornya udah hilang. Jadi semakin teman-teman bertambah pengetahuan analisis terhadap sesuatu atau terhadap satu saham dalam hal ini, maka teman-teman sudah mengurangi kadar goror itu sendiri. Jadi kalau saya simpulin ada 2 tips awal gitu ya. Yang pertama STMJ, itu tadi SMJ. kata Mang Iya. Angsi. Jadi buka aja dulu akunnya, habis itu STMJ gitu ya. Belajar stop, belajar tarik, berasal beli gitu ya, terus sama belajar Membeli, menjual. ya, oke, itu yang pertama. Terus habis itu setelah ini semua, yang kedua berusaha kenal ini apa gitu ya. Jadi kalau lagi ngomongin saham tuh kita nggak blank-blank amat gitu ya. Kita tahu Betul. oh ya tahu produknya gitu ya. Carun Pokpan oh ya tahu produknya gitu Nah, kan. gitu. Betul. Ya. Ini 2 tips awal begitu ya Betul. untuk kita mulai. Oke. Gimana, Mang? Ada STMJ yang pertama, yang kedua kita di syariah saham itu istilahnya Fatama. Fatama. Jadi Fatama itu ada Fatama di bahasa Arab itu artinya kan lengkap ya. Tama itu kan lengkap. Makanya kalau film udah selesai tamat, tamat itu bahasa Arab kan, sudah lengkap, sudah selesai. Kalau di Quran diulang wa tamat kalimat rabbik gitu, sudah selesai. Tamat, tama. Nah, Fatama itu singkatan karena saya suka dengan singkatan. Fatama itu fundamental analysis, technical analysis, money management. Gitu. Fundamental analysis, technical analysis, money management. 3 ini harus dianalisis. Saya langsung pijat-pijat kepala ini. Fundamental, belajar perusahaannya, teknikal belajar harganya, money management belajar modal kita. Gitu, modal kita di saham itu mau berapa. Ya, itu memang saya udah buat 4 sesi pembahasan itu di YouTube. Jadi teman-teman nanti boleh cek deh di YouTube kita. Jadi saya tuh bikin video-video yang orang itu akan sering berulang nonton itu. Kenapa? Karena memang mereka itu butuh belajar. Butuh belajar. Bukan video-video prank yang ya kurang berfaedah lah, tapi lebih ke suatu ketika orang akan butuh lagi nonton lagi. Dan saya juga cuman jadi lebih enteng Kak. Kalau memang mau belajar fundamental gimana? Lihat aja video saya tentang fundamental. Teknikal, nah, lihat aja video. Nah, gitu. Boleh share nggak, Mang? Secara umum, ini 3 hal ini itu apa sih gitu? Fundamental, technical, sama money management itu 3 hal yang harus dikuasain itu sebenarnya apa gitu? Garis besarnya aja gitu. Sebelum kita disuruh nonton YouTube-nya nih. Fundamental itu what to buy. Apa yang bisa kita beli? Perusahaan apa yang bagus kita beli itu fundamental. What to buy. Kalau technical, when to buy. Atau when to sell, kapan dibeli, kapan menjual. Maka bicara pergerakan harga dan sejarah atau riwayat pergerakan harga saham. Teknikal itu bicara tentang harga dan volume perdagangan gitu ya.
Kemudian Oke. terakhir money management itu how much to buy. Berapa sih yang bisa kita beli? Dengan modal kita itu risiko kita sekian, kita bisa belinya berapa? Nah, kesemuanya itu harus dipelajari supaya kita survive di pasar modal. Dan yang paling penting yang terakhir, money management. Kenapa? Fundamental itu orang bisa beda-beda pendapatnya. Teknikalnya itu bisa beda-beda pendapat. Tapi money management itu bicara duit kita, modal kita. Ya bicara dengan kesiapan kita. Jadi yang paling penting adalah money management. Karena money management itu bicara tentang modal kita di pasar modal, bukan bicara modal orang lain, bukan bicara analisis orang lain, tapi bicara setelah dianalisis kita butuhnya berapa, modalnya berapa, siap ruginya berapa, berarti keluarin modalnya berapa. Nah itu money management dan itu sederhana. Orang kadang dipusingkan dengan istilah-istilah aja sih Kak. Tapi kalau sudah belajar itu, saya itu orang yang suka berusaha menyederhanakan sesuatu yang rumit. Menyederhanakan Oke. sesuatu yang rumit. Hmm. Betul. Baik, jadi 3 hal itu tadi adalah tentang what to buy. Itu berarti What to buy? barangnya yang kelihatan itu tadi ya kalau Unilever tahu itu gitu ya. Betul, betul. Terus habis itu when to buy. When to buy, when to sell. Kapan beli, When kapan to jual. buy, when to sell gitu ya. Terus habis itu yang terakhir How much? kita How mau much? beli berapa gitu. Karena Berapa ini belinya? tergantung Modal sama kita. kemampuan kita gitu kan ya. Betul, betul. Iya. Nah, nah ini kalau ini apa namanya? Ada banyak keluhan lah ya orang yang kalau ya kita ceritain itu mereka selalu bilang, wah aku udah pernah rugi banyak gitu, wah begitu. Gimana sih? Maksudnya how to handle ini gitu, yang orang banyak yang cerita, lebih banyak yang cerita rugi tentang saham dibandingkan orang yang cerita tentang sukses berhasil gitu. Itu gimana cara Iya. handle-nya atau meminimalisirnya gitu, Mang? Kalau saya sih nanyanya gini Kak, kalau ada yang orang, oh saya rugi banyak nih di investasi gitu kan. Terus saya tanya, investnya apa? Ya itu langit merah misalnya. Ada langit merah ya. Langit biru maksudnya. Ya, itu kan bukan investasi gitu. Itu kan money game. Gitu. Jadi saya tanya dulu, oh saya itu mah bukan investasi, itu mah bodong, investasi bodong, money game gitu. Tapi kalau misalnya saya rugi di saham, Mang. Saham apa? Saya tanya kan, saham ini. Oh iya, pantas rugi. Kenapa pantas rugi? Ya iyalah itu mah gak ada fundamentalnya. Dia itu mah monkey bisnis lah. Nah, nanti teman-teman cari kata kunci di Google, monkey business gitu ya. Monkey business maksudnya. Bagaimana itu sebenarnya di saham, di berbagai platform, di berbagai instrumen selalu ada monkey business. Atau akik, janda bolong, Ethereum, cryptocurrency sebagian. Itu aja ada yang seperti itu kan istilahnya. Orang saham juga sama, forex juga apalagi. Ada FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan, takut kehilangan momen gitu. Akhirnya dia ikut beli, padahal belinya itu orang sudah pada mau distribusi, mau jual. Nah, seperti itu kan bisa dilihat di pasar modal pun seperti itu. Jadi kalau saya sih kenapa maaf Mang, ini ada yang nanya, terus taunya gimana kalau yang itu saham beneran sama yang itu money game atau monkey business, itu cara bedainnya gimana? Sederhananya fundamental kalau bagi saya. Ada yang nggak berani nyebut nggak kalau Unilever itu perusahaan bodong? Ada nggak yang berani nyebut Telkom itu perusahaan bodong? Oh. Ada yang berani nyebut nggak misalnya Caroen Pokpan itu nggak jualan ayam? Tapi Mang, maaf ya, ini muridnya, ini hostnya ngeyel. Tapi Mang, kalau saya dengar cerita, itu kan ada perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu ngetop di kuping orang-orang awam gitu ya. Tapi harganya bagus dan maksudnya untuk para investor itu nice to have gitu. Nah itu lihatnya gimana Mang? Taunya dari mana kalau Unilever, Caroen Pokpan, Telkom gitu kan kayak udah gede, orang awam saya aja tahu gitu. Kalau yang kayak begitu gimana? Cek laporan keuangan. Laporan keuangannya bagus Kak, pertumbuhannya bagus Kak, atau jangan-jangan dia naik tapi nggak ada dorongan fundamental. Ya siap-siap aja anjlok. Siap-siap anjlok. Kenapa? Karena nggak ada lagi isu yang bisa dibangun untuk menaikkan saham itu. Saya berikan contoh ya. Jadi kadang saham naik itu belum tentu bagus secara fundamental karena boleh jadi itu kan karena fear of missing out tadi. Jadi kembali lagi psikologi itu dominan. Jadi ketika orang ketakut ketinggalan nggak ada bisa beli, akhirnya dia beli. Ternyata itu ada pelimpahan dari pemilikan saham yang asalnya pemilik terbesar
ke investor retail. Maka sekarang saya pernah bikin videonya. Ada satu saham retail, ada satu saham yang investor retailnya itu lebih dari 90%, Kak. Oh, Jadi susah RUPS-nya itu. Nggak ada pengendalinya. Jadi itu banyak sukses banget. mengalihkan, sukses Heeh. mengalihkan dari investor yang asal atau dari pemilik asal ke publik gitu. Retail. Oh. Harganya menarik dari harga bawah sampai 4.000. Kemudian sekarang gocap, Oh. kan nggak bergerak. Mhm. Nah teman-teman juga, jadi akhirnya tadi, makanya saya bilang, belajar saham itu nggak cukup fundamental teknikal manajemen, juga bicara tentang market maker, bicara tentang kepemilikan. Efek setiap bulan itu kan ada update ya di bursa efek, misalnya dia naik ke kepemilikan publiknya turun atau naik. Kalau semakin naik harus hati-hati. Jangan-jangan ini melepas gitu dari pemilik asal ke masyarakat. Masyarakatnya terlalu banyak tuh sayur PS juga, Kak. Gitu. Karena nggak ada Hmm. pengendali di situ. Nah itu kan bicara tentang hakikat saham itu sebenarnya adalah kepemilikan. Nah Oke. itu mungkin bahasannya bisa panjang ya. Tapi Mhm. intinya tadi lah, kalau fundamentalnya udah bagus, kita udah bisa ngecek perusahaannya jalan, pertumbuhan labanya konstan, itu saya yakin kalaupun belum naik itu nunggu waktu untuk naik. Tapi sebaliknya, kalau harganya ugal-ugalan naik, tapi fundamental dorongannya itu tidak ada, atau bahkan misalnya cenderung abal-abal, ya tinggal nunggu waktu juga untuk kembali ke 50. Dan saya sudah buktikan dalam belasan tahun terakhir, fundamental pada akhirnya yang akan menunjukkan sebenarnya perusahaan itu layak atau enggak. Kalau sekarang kan Pada. memang generasi yang awal, yang akhir-akhir ini memang dibuai dengan bandarmologi, dengan market maker atau apa. Tapi toh pada akhirnya tetap yang menentukan itu, ini perusahaan itu ada nggak pabriknya, ada nggak produknya, bank ini ada nggak sebenarnya programnya atau cuma nama doang. Nah seperti itu kan, pada ujungnya seperti itu. Maka tetap kembali in fundamental with trust. Gitu. Pada akhirnya sih, ya yang namanya kan gini, saham itu adalah pemilikan di perusahaan. Nah, kalau perusahaannya udah nggak ada, kita mau mau ngandelin apa lagi, Kak? Nggak ada lagi yang bisa diandelin kan sebenarnya gitu. Maka jalur masuknya supaya aman, fundamental kita pelajari dulu, momentum masuknya pakai teknikal, gitu kan. Sizing masuknya misalnya kita berapa sih yang cocok, lotnya berapa, pakai money management. Itu aja udah gitu. Itu aja juga udah cukup untuk menghandle kerugian yang lebih besar tadi ya. Karena dengan teknikal misalnya, kalau mungkin Mas Anton guru saya kan, jadi kalau udah patah tren, ya udah jual aja meskipun sahamnya bagus. Misalnya dia udah naik nih naik, tapi dia udah mulai nih turun, udah ketembus garis rata-ratanya, trennya udah ketembus, ya jual dulu aja. Nah itu teknikal kan. Dan ketika Jadi dijual itu bukan rugi, tapi udah untung karena belinya dari bawah. dari bawah. Dia naik, nah udah naik, udah patah nih trennya kan. Ciri patah tren itu ketika harga tertingginya menurun, harga terendahnya menurun. Berarti yang asalnya tren naik jadi tren turun kan. Dan teman-teman juga kan memahami 4 siklus ya, siklus bisnis gitu atau siklus harga itu kan ada misalnya fase akumulasi, fase partisipasi publik, fase distribusi, fase pembalikan, fase distribusi. Nah itu kan selalu terjadi gitu. Siklus kurva itu selalu terjadi dan itu sebagai teori ya, dan itu berlaku untuk semua pasar. Oke, jadi kalau misalnya nih saya mau jadi investor saham tapi apa namanya kan ada ya orang nggak mau rugi gitu, nggak mau lah rugi. Oh, Masa ada oke, orang investasi maunya rugi kan nggak mau mang gitu. Itu oke. gimana ya? Kalau nggak Nggak mungkin merugi, ya? kalau nggak Nggak merugi mungkin saya ya? saraninnya itu di tanah, Pak. Di investasi di properti lah. Karena Karena kalau mungkin saham pasti ada rugi dulu. saham itu tidak ada satu saham yang untung terus dan tidak ada saham yang rugi terus. Semuanya fluktuasi dan ya makanya tadi Kang, Kak, jadi dari awal itu sudah kita tentukan profil kita itu cocok di saham. Yang Oke. siap dengan fluktuasinya, siap dengan isu-isu yang beredarnya gitu. Kita sudah siap nggak? Kalau belum siap ya berarti saham nggak cocok. Jangan dipaksain. So, Jadi kan gini, jadi ada yang nanya ke saya nih Kang, Kak, hmm, uh, Mang saham apa yang bagus buat 5 tahun? hmm, Terus saya bilang kan gampang ya, sebutin aja saham Consumer Good, ICBP bagus, Mayora bagus karena sepanjang riset saya kalau misalnya saham makanan itu cenderung naik dalam 5 tahun. oke. Terus baru lima hari sahamnya anjlok nih. Terus dia japri saya lagi, Mang kok sahamnya turun? Katanya bagus. Terus saya jawab, kan tadi nanyanya buat 5 tahun, ini baru 5 hari.
Ini baru 5 hari. Kenapa target 5 tahun jadi direduksi jadi 5 hari? Nah berarti bukan sahamnya yang salah, tapi profil risikonya yang kurang tepat. Tapi kan Dia nggak deg-degan ya, Bang, cocok, ya. deg-degan, nggak cocok dengan fluktuasi. Kalau nggak cocok dengan fluktuasi, jangan paksain di saham. Nanti akhirnya saham itu jadi kecelakaan, jadi sesuatu yang merisaukan kita. Sementara Iya, kita di ajaran agama kan jangan sampai membuat kamu menjerumuskanmu dalam sesuatu yang merusak kamu, nggak boleh kan? iya, iya. Jadi Jadi kepikiran terus gitu kan, iya, Bang? jadi akhirnya asalnya sahamnya itu mubah jadi haram, Ah, gitu. karena Kalau the bicara way hukum, kita memperlakukannya yang salah gitu ya. itu jadi membuat kita jadi gini, indikator trader dan investor saham sejati itu kalau sudah Jumat nggak akan nunggu Senin. Kalau Jumat masih ingin Senin, Sabtu Minggu masih mikirin pingin Senin, jangan-jangan saham kurang cocok dengan teman-teman. Kenapa? Ah, Karena teman-teman masih terkait dengan pasar. Padahal seharusnya sudah liburan, tertutup. udah tutup gitu. Tapi kenapa? Karena ada yang posisi nyangkut gitu. Kalau posisinya Iya, aduh nih gimana risau, ini utang margin, apalagi kan margin ya. Kalau kita nggak bisa karena syariah ya. Aduh ini margin saya nyangkut. Nah itu berarti sahamnya dibuat susah, sahamnya dibuat capek. Kalau saham dibuat capek dan akhirnya membuat jadi kita lesu, anak-anak mau main kita nggak semangat, istri juga ngelihat kita cemburu terus apa. Nah itu jangan-jangan nanti perahara rumah tangga terakibat pasar modal. karena Nah, saham. nah gitu, karena yang salah pilih dari awal, dia harus cocoknya di deposito atau reksadana, dia maksain milih saham. Jadi, Iya, jadi seperti itu. ikut nih nanti pernyataannya Maam sih ya. Pokoknya kalau Jumat Sabtu masih buka laptop tuh ada yang salah berarti ya. Loh kok jadi kenceng? Kayaknya itu nyindir itu. tapi boleh jadi kan dia trading kripto, trading forex, itu kan nggak masalah. Maam sih curang. Benar, saya selalu berhusnuzon dengan orang Kak. Karena boleh jadi kata orang kan bunga bank itu riba dan haram gitu. Tapi saya berhusnuzon mungkin boleh jadi si A ini pinjam ke bank itu sudah darurat dan bagi dia itu wajib pinjam, bukan lagi haram tapi wajib. Sama dengan orang yang kelaparan nggak ada lagi selain bangkai, akhirnya dimakan. Ya mungkin dia wajib makan bangkai. Nah, makanya saya selalu berhusnuzon aja lihat orang gitu. Karena boleh jadi dia itu wajib. Kalau saya mungkin haram tapi dia itu wajib. Nah, gitu. Gitu Kak, jadi saya cari aman sebenarnya sih. Bang, ini ada yang nanya nih Bang. Boleh. Bang, dengan kondisi bursa Indo saat ini, apakah masih relevan kondisi fundamental emiten untuk dibeli katanya? Dari siapa ini tadi? Dari Blosomovsea. Ya, gimana Bang? Masih relevan nggak kondisi fundamental? Kalau saya sih tetap masih relevan. Kenapa? Masih Karena sekarang kan anginnya orang lagi suka sesuatu yang spekulatif karena mungkin faktor pandemi ya. Iya, Tapi iya. kalau nanti sudah normal-normal lagi, fundamental itu bagi saya akan jadi salah satu indikator. Karena gini, teman-teman mohon maaf tapi ya. Kadang orang ada yang menafikan fundamental, menafikan teknikal. Kalau saya sih semuanya bisa dikompromikan ya. Iya, iya. Kalau kita bisa mengkompromikan berbagai pemahaman, kenapa kita harus konfrontasikan gitu? Karena bagi saya semua memang bisa bagi saya pribadi itu dikompromikan. Tapi kenapa ada yang orang saling serang? Itu ada kepentingan. Misalnya ada orang menyerang fundamental karena dia ingin menaikkan misalnya teknikal dia, analisis teknikal. Ada yang menyerang teknikal, buat apa teknikal fundamental sekarang udah berlaku. Sekarang yang dipakai adalah bandarmologi ya. Secara tidak langsung kan dia ingin menaikkan bandarmologi. Kalau prinsip saya kan kita tidak perlu ingin nilai tinggi dengan menilai rendah orang gitu. Iya, betul. Atau tidak perlu mengejek untuk mengajak. Nah, itulah simpelnya.